Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 Perbankan Syariah 1C yang beranggotakan Firdiansyah Dwi Kurniawan, Alif Maulana Bahtiar, Elza Nova Fajriya, Aisyah Nursaila Balkis, dan Aulia Rahmawati. Di sini kami akan memaparkan materi tentang wawancara. Berikut penjelasannya. Definisi wawancara. Menurut Blake dan Campion 1976, wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi dari salah satu pihak. Menurut True 1983, wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik, sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan. Menurut Kerlinger 1992, wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang interviewer bertanya kepada suatu orang yang diwawancarai. Beberapa pertanyaan dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data, interviewer menanyakan sebuah pertanyaan kepada interview untuk mendapatkan jawaban. Tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Tahap-tahap wawancara. 1. Tahap persiapan. A. Menentukan maksud atau tujuan wawancara atau topik wawancara. B. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. C. Menentukan dan menghubungi narasumber. D. Menyusun daftar pertanyaan. 2. Tahap pelaksanaan. A. Mengucap salam. B. Memperkenalkan diri. C. Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. D. Menyampaikan pertanyaan dengan teratur. E. Mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. F. Mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. 3. Tahap penyusunan hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. A. Tema atau topik wawancara. B. Tujuan atau maksud dari wawancara. C. Identitas narasumber. D. Ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Syarat-syarat wawancara. Yang pertama, penggunaan istilah yang mudah dipahami. Bertujuan untuk memudahkan narasumber untuk memahami maksud pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Yang kedua, pertanyaan bersifat terbuka yang bertujuan untuk lebih memudahkan narasumber untuk memahami pemikiran maupun perasaan yang dimiliki oleh pewawancara. Yang ketiga, urutan pertanyaan dari yang bersifat umum kemudian hal-hal yang khusus. Bertujuan untuk menjalin hubungan baik yang ditandai dengan kehangatan dan saling menerima antara pewawancara dan narasumber. Keuntungan wawancara. 1. Menghindari kesalahpahaman antara interview dengan interviewer sehingga interviewer dapat menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari interview secara tepat. 2. Interviewer dapat menjalin raport atau hubungan baik yang ditandai dengan kehangatan dan saling menerima yang baik dengan interview sehingga mampu mencairkan sejumlah reaksi yang dipelajari dan digunakan seseorang tanpa disadari untuk melindungi struktur-struktur psikis internalnya, misalnya ego atau diri yang dilakukan oleh interview dan mempermudah dalam mendapatkan informasi khususnya yang bersifat sensitif. 3. Memungkinkan interviewer
untuk mengetahui masa lalu yang dialami oleh interview. 4. Mampu memprediksi tingkah laku interview di masa depan yang diperoleh melalui informasi biografis dari wawancara. 5. Lebih bersifat fleksibel. 6. Mendorong interview untuk melakukan eksplorasi diri. Kekurangan wawancara. 1. Terjadi bias atau penyimpangan baik dari proses persepsi maupun interaksi sehingga dapat menimbulkan keadaan bervariasi pada reliabilitas dan validitas. 2. Tingginya variasi informasi yang didapat dan variasi dalam kriteria yang digunakan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kondisi tertentu yang diakibatkan berbedanya interviewer. 3. Dapat terjadi penilaian yang tidak akurat pada interviewer yang satu dengan interviewer yang lainnya karena adanya perbedaan pandangan dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis wawancara. Wawancara berdasarkan cara pelaksanaannya. 1. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Selanjutnya, berdasarkan jumlah narasumber. 1. Wawancara individu adalah wawancara yang dilakukan seseorang pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. 2. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. 3. Wawancara konferensi adalah wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sebaliknya. Selanjutnya, wawancara berdasarkan keterbukaan informasi. Yang pertama, wawancara terbuka adalah wawancara untuk umum, artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Kedua, wawancara tertutup adalah wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan proses wawancara. Komponen dalam wawancara. Menurut Othmer dan Othmer 1994, ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan dalam proses wawancara dalam setting klinis, yaitu yang pertama, raport atau hubungan baik yang ditandai dengan kehangatan dan saling menerima. 2. Teknik wawancara. 3. Status mental. 4. Serta diagnosis. Bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara antara lain: 1. Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. 2. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. 3. Wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. 4. Wawancara pribadi. 5. Wawancara dengan banyak orang. 6. Wawancara dadakan atau mendesak. Etika wawancara, yaitu 1. Identifikasi diri dengan menyebut nama atau memperkenalkan diri. 2. Menjelaskan tujuan dan topik wawancara. 3. Datang tepat waktu sesuai yang dijanjikan. 4. Memperhatikan penampilan, termasuk cara berpakaian, apakah sudah sopan ataukah belum. 5. Bersikap sopan, santun, dan ramah. 6. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Langkah-langkah wawancara. Menurut Leumann, langkah-langkah wawancara terdiri dari 1. Pembukaan. Berisi mengenai perkenalan dan penjelasan tujuan wawancara. 2. Proses, yang merupakan di mana terjadi kegiatan tanya jawab antara narasumber dengan wawancara. Yang ketiga adalah penutup, yaitu pada saat pewawancara menyimpulkan isi wawancara dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Waalaikumsalam, ada apa nih Mas Ferdi? Mau nanya-nanya dan kegiatan Ramadan selama PPKM.
Tentang saya selama PPKM, saya cuma belajar, Mas Ferdi. Cuma belajar dan mengerjakan tugas dari dosen. Seperti itu aja. Bosan gak sih Dan selama PPKM di rumah terus? Sebenarnya sangat bosan, tapi kita harus mengikuti aturan pemerintah, ya kan? Dan menghilangkan kebosanan itu saya dengan cara mengerjakan tugas, bantu-bantu orang tua di rumah, dan bermain game seperti itu, Mas Ferdi. Oh gitu Dan. Terima kasih Dan sudah menjadi narasumber video saya tentang kegiatan pandemi di rumah. Sama-sama, Mas Ferdi.